Salam sukacita bagimu, para saudara dan saudariku. Hidup berkomunitas itu membahagiakan. Salah satu alasannya karena kita bisa saling memperkaya dari perbedaan yang ada di dalam komunitas. Betapapun demikian, tidak ada jaminan bahwa semua anggota komunitas akan memperhitungkan kepentingan bersama atau saling memperhatikan satu sama lain. Seringkali ditemukan bahwa niat untuk hidup bersaudara itu hanya sebatas janji. Kesetiakawanan hanya memenuhi kosakata tanpa ada realisasi. Bila kondisi semacam ini terus dibiarkan, hidup berkomunitas akan menjadi rusak. Sebab setiap orang hanya mengurusi dirinya sendiri. Persatuan hanya tampak secara badaniah, tetapi tidak secara batiniah. Komunitas demikian tentu tidak nyaman untuk ditempati. Para saudara dan saudariku, semasa hidupnya, Yesus juga membentuk komunitas bersama para muridnya. Tujuan hadirnya komunitas ini adalah untuk saling mendukung dan kelak melanjutkan karya perutusan Yesus di tengah dunia, yakni mewartakan kerajaan Allah. Namun sayangnya, dalam kisah Injil hari ini yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai dengan ayat 33, dilanjutkan dengan ayat 36 sampai dengan ayat 38, kita dapat melihat bahwa ada anggota komunitas Yesus yang rupanya lebih suka bertindak di luar kebersamaan dan menyangkali persaudaraan yang telah begitu lama dirajut. Siapakah dia? Sosok pertama adalah Yudas Iskariot. Seturut kisah Injil kemarin, Yudas telah menunjukkan gelagat bahwa ia adalah orang yang egois. Dalam komunitas para murid Yesus, Yudas dipercayakan untuk mengurus kas bagi kebutuhan bersama. Akan tetapi, ia malah bertindak koruptif untuk kebahagiaannya sendiri. Maka saat perjamuan Paskah, Yesus coba memperingatkannya agar tidak berbuat kesalahan lebih fatal lagi, terutama dalam kaitannya dengan menyerahkan Yesus untuk dibunuh. Yesus berkata bahwa ada seorang dari antara para muridnya yang akan menyangkali persaudaraan mereka. Orang itu akan diberi roti oleh Yesus, dan sesudah itu ia akan melancarkan niatnya. Yudas tentu mendengar peringatan Yesus ini secara baik, dan ternyata peringatan itu memang ditujukan kepada dirinya. Namun bukannya segera menyesal karena Yesus telah mengetahui niatnya, Yudas tetap ingin melakukan niatnya itu. Secara fisik, Yudas memang bersatu dalam komunitas, tetapi hatinya berselingkuh. Kemudian, sosok kedua adalah Simon Petrus. Sesudah memperingatkan Yudas, Yesus juga berujar bahwa ia akan segera meninggalkan komunitas karena tibalah saatnya bagi Yesus untuk menjadi korban penghapus dosa manusia lewat sengsara dan wafatnya. Petrus yang mendengar hal ini merasa bahwa ia masih tetap bisa mengikuti Yesus, dan dengan nada sesumbar ia berkata bahwa ia akan memberikan nyawanya bagi Yesus. Jika dibandingkan
dengan Yudas Iskariot, pernyataan Petrus lebih bernilai positif karena menunjukkan kesetiakawanan dan pengorbanan yang besar bagi Yesus. Tetapi sayangnya, perkataan Petrus ini lebih merupakan suatu spontanitas. Sebab yang terjadi nanti malah Petrus akan menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Demi menyelamatkan dirinya, Petrus akan menggadaikan persatuannya dengan Yesus dan komunitas para murid Yesus dalam suatu ungkapan kebohongan. Hati Petrus pun pada akhirnya akan berselingkuh. Maka dari itu, para saudara dan saudariku, kita juga adalah anggota dari komunitas para murid Yesus, yakni Gereja Katolik. Sesuai dengan kehendak Allah sendiri, kita diminta untuk tetap bersama dan bersaudara dalam kepedulian satu terhadap yang lain. Namun harus diakui bahwa kerap kali kita menyelingkuhi kebersamaan yang ada dengan mengejar keuntungan sendiri di dalam hidup menggereja kita. Kita sering menjadikan karya pelayanan gereja sebagai lahan bisnis, pameran diri, hingga panggung popularitas. Fenomena semacam ini jelas amat merusak wajah gereja kita dan membuat gereja menjadi komunitas yang tidak nyaman untuk ditempati. Maka, mari satukan hati kita untuk menghadirkan suatu pertobatan yang utuh di seluruh sendi kehidupan gereja. Kita adalah gereja yang satu. Jangan mudah terpecah karena hanya mempertahankan ego masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian.